Melalui kuasa hukum tergugat, Iriani SH MH mengatakan bahwa putusan pengadilan Sorong belum final dan ini belum bisa dikatakan sebagai titik akhir. Ini disampaikannya siang tadi Rabu 22 Januari di halaman Mapolresta Sorong Kota. Terkait persoalan sengketa kampus TIE Bukit Zaitun, maka pagi tadi Meilan Makalisang didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polres Sorong Kota dalam membuat laporan polisi terkait adanya pemberitaan pada salah satu media yang mengatakan bahwa kampus TIE Bukit Zaitun telah kembali dan dikelola oleh yayasan. Maka selaku tim kuasa hukum dari pihak almarhum Reynold Jumame, dalam hal ini istrinya Mei Makalisang didampingi kuasa hukumnya tadi siang saat di Polres Sorong Kota angkat bicara. Perlu saya luruskan bahwa terkait yang muncul di Papua Barat Daya TV atau YouTube itu terkait menyatakan bahwa kampus Bukit Zaitun telah kembali kepada yayasan. Jadi saya pikir itu adalah statement yang keliru ya, sebagaimana putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan para penggugat yaitu Naomi Karakara itu adalah belum sampai pada titik akhir. Jadi pengadilan negeri itu bukan akhir dari segalanya. Jadi masih ada upaya-upaya hukum yang sedang kita lakukan, yaitu upaya hukum banding, dan salah satunya juga kita sedang membuat laporan polisi terkait pasal 263 KUHP, yaitu terkait surat palsu. Jadi surat palsu ini ada beberapa surat yang mereka hadirkan di persidangan untuk memenangkan perkara ini. Jadi perkara ini sebenarnya sudah disidangkan 3 kali. Jadi untuk persidangan pertama dan kedua itu putusannya adalah NO. Dan yang ketiga ini mereka menghadirkan surat kuasa, yang mana surat kuasa itu seolah-olah ditulis oleh almarhum Dia Jumame yang ditujukan kepada Wilson Reynold Jumame ini untuk melakukan perbuatan hukum, di mana melakukan semua kepengurusan yayasan. Jadi jadi situ pembelian tanah, pengurusan yayasan, sedangkan surat pernyataan juga ada di situ tanda tangan almarhum Wilson Reynold Jumame, dan ada kwitansi berupa uang, tanda tangan jumlah uang sekitar 400 juta. Jadi yang dimaksudkan 400 juta ini adalah nilai tanah. Jadi nilai tanah ini dia korelasi dengan keterangannya pada sidang pertama itu yang disampaikan oleh Elsa Kedah, salah satu yang menyatakan dirinya dia sekri daripada almarhum Dia Jumame. Jadi dia mengambil uang dari salah satu ruangan, kemudian uang itu disampaikan kepada Wilson Reynold Jumame untuk membeli tanah yang sekarang ini jadi persoalan, yaitu kampus Bukit Zaitun. Sedangkan pada AJB itu tertulis bahwa tanah yang dibeli itu adalah senilai 75 juta. Jadi ini memang tidak korelasi. Sedangkan dari ketiga surat ini kita sudah sampaikan di persidangan bahwa surat ini palsu. Kita sudah bandingkan dengan tanda tangan dari almarhum Wilson Reynold Jumame, karena tanda tangannya itu mulai di bawah 2002, baik yang AJB di 2002. Jadi sampai ke atas itu tanda tangan yang tercantum di dalam AJB, dan itu semua sama di dokumen-dokumen lain. Sedangkan tanda tangan yang digunakan di 2002 yang untuk membuat kuasa itu yang mereka gunakan adalah tanda tangan 2018. Jadi Wilson Reynold Jumame ini sudah 2 kali tanda tangan, punya perubahan tanda tangan. Jadi yang mereka gunakan tahun lama, harusnya tanda tangan yang digunakan itu harus sesuai dengan AJB, dengan bukti surat lain. Tapi yang mereka gunakan ini adalah tanda tangan yang digunakan di 2018. Itu bisa dilakukan. Dalam persoalan perkara ini belum ikrar, semua orang punya hak baik penggugat maupun tergugat. Jadi dalam waktu dekat ini kami akan melakukan banding, ujar salah satu kuasa hukum korban. Anggraini, Sumbung CWM Channel.